beasiswa LPDP dan beasiswa lainnya. Karena saya pernah mendapatkan beasiswa LPDP untuk S2 pada tahun 2014 sampai 2015, dan saat ini lagi S3 dengan beasiswa yang luar LPDP gitu. Jadi saya kebetulan ada 2 pengalaman yang mau saya share keduanya, tapi mayoritas masih tentang LPDP dulu sih untuk acara ini. Nama saya Putra, Alif Ramdhani Yamin, biasa dipanggil Pak Putra, Kak Putra, Mas Putra. Kalau Yamin adalah nama bapak saya. Jadi mangga kalau misalnya nanti ketemu atau di acara yang lain, silakan dipanggil Putra aja. Slide berikutnya. Oke, mungkin paling enak kalau kita kenalan dulu ya, sekilas saja tentang saya. Tadi sudah diperkenalkan lagi lanjut S3, betul banget. Jadi saya baru aja bulan Maret lalu memulai perjalanan S3 saya, dan akhirnya mendapatkannya di Incheon National University di kota Incheon, Korea. Kira-kira minimal akan 2 tahun di sini. Jadi ada program spesial S3 bisa 2 tahun sampai 3 tahun, dan itu bidang saya adalah tentang usability dan human computer interaction, tentang augmented reality. Beasiswa saya kali ini dapatnya dari kampus INU, beasiswa yang dananya itu dari project lab, dan ini sangat berbeda pengalamannya dengan cara mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, nanti akan saya share ya lebih detail tentang kiat mendapatkan beasiswa ini. Sedangkan waktu saya S2, saya dapat pengalaman untuk ke UK, tepatnya di University of Nottingham untuk mengambil Master of Science in Human Factors and Ergonomics. Jadi kurang lebih itu bidang kajian saya. Yang kenapa bidang kajiannya itu, karena saya memang ingin menjadi dosen, dan alhamdulillah pada tahun 2019 akhirnya berhasil menjadi faculty member dari KK Ergonomi, Rekayasa Kerja dan Keselamatan Kerja di Fakultas Teknologi Industri. Jadi saya mengajar teknik industri sama manajemen rekayasa di ITB. Saat ini berarti lagi tugas belajar selama beberapa tahun. Di bawah ada Instagram saya sama email saya. Saya bukan influencer, jadi bukan bermaksud nge-share ini untuk dapat followers ya. Cuman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, monggo ke 2 tempat tersebut, atau ya saya lagi pengalaman bawa keluarga kan. Pertama kali saya bawa keluarga ke luar negeri, jadi bisa dilihat di foto saya anak udah 3, pengalaman yang luar biasa. Jadi dan sangat saya syukuri karena di pandemi ini memang tantangan untuk mendapatkan sekolah di luar negeri jadi lebih sulit ya, lebih susah mendapatkan sekolah sebenarnya di pandemi ini. Jadi saya sangat bersyukur bisa punya kesempatan hidup sama keluarga di Incheon saat ini. Oke, silakan. Oke, langsung aja karena waktunya saya sampai punya berapa menit ya, Mbak Vivi ya, sampai jam berapa? Kurang lebih 30 menit, Pak Putra, tapi nanti bisa menyesuaikan nanti. Jika masih membutuhkan, bisa kita tambah sedikit nanti. Ya, coba saya sesuaikan ya. Nah, pertanyaan paling penting dan paling sering saya dapatkan adalah, mana duluan sih Mas? Gitu. Kalau saya ditanya sama adik-adik saya. Apa yang harus duluan kita lakukan kalau kita pengen sekolah di luar negeri? Nah, ini jawaban saya dari langkahnya mana saja. Jadi pertama adalah tentang motivasinya dulu. Apa mimpimu? Nanti akan saya jelasin lebih detail ya tentang maksud dari ini. Cuman intinya adalah pastikan dulu kalian punya fondasi motivasi yang kuat. Kenapa sih harus S2? Kenapa sih harus S3? Kenapa harus di luar negeri? Apakah mau dalam negeri atau luar negeri? Kampusnya yang mana? Jurusannya apa? Habis itu mau ngapain? Nah, itu semua harus bisa kalian jawab dulu sebelum kalian mulai persiapan untuk
mencari sekolah, gitu ya. Lalu berikutnya adalah kalian harus membuat timeline. Jadi karena banyak hal yang harus kalian persiapkan, ternyata kalau misalnya kalian tidak catat atau tidak punya scheduling yang baik, punya catatan deadline-nya itu kapan aja sih, apa aja sih yang harus dipersiapkan, itu agak susah sih. Karena dulu waktu saya pertama kali mencoba, oh ternyata banyak banget dan jadi terburu-buru, serba mepet. Nah, seandainya kita bisa lebih terjadwal, itu akan sangat membantu kalian. Nah, habis itu, apakah daftar sekolah dulu atau beasiswa dulu? Jawabannya adalah daftar sekolah dulu. Nah, untuk bisa daftar sekolah, kalian harus punya nilai IELTS atau TOEFL IBT kalau misalnya sekolahnya di luar negeri. Dan ini juga tergantung kalian bidangnya ya. Mungkin yang dibutuhkan adalah nilai bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Perancis, bahasa Jerman. Nah, itu silahkan disesuaikan, dan selain kemampuan bahasa juga mungkin dibutuhkan tes GRE, sertifikasi GRE kalau misalnya sekolah di tempat seperti USA atau Singapura. Nah, itu semua harus dipersiapkan sebelum kalian daftar sekolahnya. Setelah dapat sekolah, kalian bisa dapat LOA. Dan untuk bisa daftar LPDP, kalian harus punya LOA-nya yang unconditional. Bahasa Indonesia LOA tanpa syarat. Nah, itu ternyata seperti itu sekarang. Dulu waktu 2014 memang ada pengalaman LOA-nya bisa masih conditional atau bahkan tanpa LOA itu bisa dapat wawancara, dan akhirnya berhasil dapat beasiswa dulu terus disusulkan. Nah, kalau sekarang saya dengar sudah tidak bisa seperti itu lagi. Jadi kalian wajib punya surat diterima di kampus tujuan kalian yang tanpa syarat, baru kalian bisa daftar LPDP. Artinya kan kalian harus tahu ya tanggal-tanggalnya kapan aja nih semua deadline, mulai dari yang LPDP sampai yang kampus, dan kalian harus bisa mengukur jadinya. Tuh. Next. Oke, tentang mimpi nih. Kenapa sih saya menulis seperti ini? Karena beberapa persyaratan untuk daftar LPDP itu kalian harus bikin personal statement. Harus bikin personal statement itu ada 2, buat kampus tujuan, buat LPDP. Lalu untuk LPDP sendiri juga, kalau misalnya kalian daftar S3, itu diwajibkan membuat proposal riset. Dan proposal riset ini akan alangkah baik ya kalau memang sudah mendekati final yang disetujui sama calon supervisor. Seperti itu. Saya mau ingatkan kembali, LOA unconditional-nya harus sudah di tangan ya. Artinya, kalian sudah punya calon pembimbing. Kalau misalnya ini lagi membicarakan S3. Nah, di acara ini saya akan campur-campur ya, sharing tentang apakah kalian mau apply masters atau PhD. Karena jujur memang ada sedikit perbedaan tentang cara membuat personal statement, terus dokumen-dokumen lainnya. Nah, untuk S2 sebenarnya lebih simple karena nggak perlu proposal riset, jadi kuatin di personal statement-nya. Gitu. Kalian harus lebih jelas nanti future-nya mau seperti apa. Masa depan kalian pengen apa? Kenapa sih mau ngambil S2? Gitu ya. Nah, semua ini bahkan penting banget buat esai rencana kontribusi untuk Indonesia yang kalian akan tulis untuk LPDP. Nah, di esai ini, saya nggak tahu ya, tapi kalau waktu saya dulu diwawancara, banyak dapat pertanyaan tentang esai ini, dan bukan tentang personal statement-nya. Jadi, kenapa begitu? Karena bidang saya kan ergonomi, terus ditanyakannya ya, memangnya apa sih gunanya gitu? Buat apa sih di Indonesia? Nah, itu semua kalian harus bisa jelaskan dengan baik. Tips dan triknya apa sih supaya bisa punya personal statement, study plan, sama esai rencana kontribusi untuk Indonesia yang bagus? Pertama,
kalian harus bikin semuanya itu konsisten dan jelas. Jadi ketiga dokumen tersebut itu harus inline gitu ya, apa ya bahasa Indonesia, jadi harus sejalan. Itulah yang saya bilang, kalian harus mikir yang baik apa mimpinya. Terus akan sangat bagus juga untuk jangka panjang kalian juga kan. Misal kalau saya memang udah punya rencana akhirnya buat antara kerja di bidang ergonomi atau menjadi dosen ergonomi supaya bisa membuat penelitian-penelitian dan memajukan ergonomi di Indonesia. Nah itu yang saya buat konsisten di semua personal statement, proposal riset, sama rencana kontribusi untuk Indonesianya. Mungkin karena itu, karena ketika ditanyakan semuanya konsisten, itu dinilai bagus. Saya nggak tahu ya, asesor LPDP-nya seperti apa pendapatnya. Oke, nah yang di atas nih pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi mau lanjut studi di program studi apa? Seperti kalian tahu kan program studi ada macam-macam. Terus jangan lupa untuk daftar LPDP kan ada daftar kampusnya mana aja nih yang bisa untuk LPDP. Nah, kampus-kampus top ini kalian harus lihat, pelajari jurusan apa aja yang cocok buat kalian, yang pokoknya sesuaikan aja sama apa yang ada di daftar LPDP. Kalian nggak bisa keluar dari daftar itu. Dulu, saya pernah pada tahun 2014 mencoba daftar karena dapat LOE-nya untuk kampus namanya University of Loughborough di UK juga. Itu bukan kampus yang rankingnya top, kalah sama University of Nottingham. Tapi untuk jurusan saya, untuk bidang saya itu lebih bagus sebenarnya. Sayangnya nggak ada di daftar LPDP kan, saya coba aja daftar, nggak lolos administrasi. Gitu. Ada yang bisa lolos administrasi saat itu. Nah, sekarang udah sama sekali nggak bisa seperti itu lagi, teman-teman. Jadi kalian harus pastikan program studi yang kalian daftar itu bisa untuk jenis beasiswa LPDP yang kalian mau daftar. Ada macam-macam ya beasiswa LPDP dan kalian harus lihat. Misal kalian itu udah punya NIDN dan menjadi dosen atau bisa mengikuti beasiswa afirmasi, berarti lihatnya di daftar perguruan studi yang untuk beasiswa tersebut. Beda-beda ya. Untuk beasiswa reguler, pilihan kampusnya lebih dikit. Jadi kalian harus benar-benar pelajari itu. Dan apa kelebihan dari program studi itu kalian harus kenal. Apa kelebihan dari kampus itu kalian harus tahu. Dan itu bisa kalian tulis di personal statement kalian. Oke. Personal statement LPDP tepatnya. Oke. Mumpung masih di sini, tentang personal statement. Personal statement apa sih yang bagus? Menurut saya, kalian harus bisa apa ya? Jangan sampai ngopi dari yang orang-orang bikin. Kalian harus bisa memberikan sentuhan pribadi. Sentuhan pribadi dari apa pendapat kalian tentang jurusan itu, apa pendapat kalian tentang kampus itu. Nah, panitia, saya boleh diperkenalkan untuk share screen nggak? Sebentar. Sudah bisa, Pak. Silakan. Bisa. Ya, bisa ya? Ya, bisa, Pak. Silakan. Oh, bisa. Bisa. Okay. Ya. Silakan. Terima kasih. Nah, ini adalah contoh personal statement saya. Tapi mohon maaf, saya nggak bermaksud untuk share ke semua ya. Jadi bisa dilihat saat ini aja. Kurang lebih seperti ini. Ini personal statement yang saya tulis untuk University of Groningen, salah satu kampus yang saya daftar untuk S3. Nah, pastikan kalian memberikan pengalaman kalian dan sentuhan kalian kayak misalnya passion kalian terhadap jurusan itu kalian tonjolkan. Karena profesor-profesor tersebut
rata-rata memang passionate banget tentang apa yang mereka geluti. Jadi kalau misal bisa ketemu anak muda yang sama-sama passionate tentang bidang itu, mereka akan lebih senang kan, kayak gitu. Berikan informasi yang relevan, jangan sampai keluar dari informasi yang dibutuhkan. Dan tips berikutnya adalah tiap kampus tuh punya keinginan format personal statement yang berbeda-beda. Itu biasa ada di website mereka. Jadi cek apakah kampus tersebut punya format untuk personal statement dan ikuti format tersebut. Oke, di sini saya memberikan 3 alasan kenapa termotivasi untuk melakukan studi di tempat tersebut, gitu ya. Lalu saya juga memberikan pengalaman terdahulu dari bidang ini, supaya lebih kuat personal statement ya. Artinya memang kita harus punya pengalaman sebelumnya, itu akan lebih baik. Untuk fresh graduate, artinya sebisa mungkin kalian menceritakan tentang mungkin mata kuliah yang relevan terhadap jurusan tersebut, terus kalau bisa udah dapat nilainya yang bagus gitu. Jadi tonjolkan misalnya gini, saya dapat nilai yang bagus-bagus untuk mata kuliah ini. Kan kita akan kirim transkrip kita kan. Dan saya termasuk orang yang termasuk mahasiswa yang bukan mahasiswa cum laude. Jadi nggak pernah saya jadi mahasiswa yang IPK-nya sangat tinggi gitu. Tapi untuk bidang ini saya senang banget, terus nilainya bagus gitu. Jadi itu yang saya tonjolkan di personal statement saya. Mungkin nilai saya yang lain-lain lebih rendah gitu, dan itu nggak perlu diceritakan. Lalu di sini saya menceritakan tentang ada alumnus dari kampus tersebut di tempat saya bekerja, yaitu ITB. Terus saya memasukkan hal seperti itu kan orang lain nggak akan menceritakan kan. Nah ini saya dapat tips, memang akhirnya hal-hal seperti ini tuh mereka suka. Karena kalau mereka kan baca puluhan, ratusan personal statement, pasti bosan ya kalau nemu kalimat yang itu terus yang generik banget. Jadi berusahalah bikin paragraf yang memang ada personal touch-nya tentang apa yang nyambung antara kita sama orang-orang di sana gitu, tentang fasilitasnya juga atau apapun. Oke. Dan ditutup dengan kalimat penutup yang kurang lebih seperti ini, dan ada reference-nya.